Guys, ternyata Ethereum sudah sesuai dengan prinsip syariah loh. Mau buktinya? Ini dia 4 alasannya. Video ini dipersembahkan oleh Facet. Facet adalah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan sudah memenuhi kriteria syariah. Biaya transaksi di Facet juga murah banget guys. Dan ada gratis deposit. So, pastikan kalian cek Facet sekarang juga. Jadi guys, banyak banget orang di luar sana yang bilang kalau kripto itu scam dan haram tanpa terlebih dahulu cek dan recheck teknologinya. Padahal nih ya, kripto terbesar kedua di dunia, Ethereum, yang punya market cap sekitar 300 miliar US dollar, ternyata sudah mengusung pendekatan syariah. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan kenapa Ethereum itu dikatakan syariah. Chapter 1, Ethereum itu bukan judi, tetapi teknologi. Jadi guys, Ethereum itu bukan hanya kripto yang dipakai untuk spekulasi. Ethereum punya teknologi di belakangnya. Biasanya orang akan pakai Ethereum untuk bikin smart contract atau aplikasi desentral atau dApps. Jadi, ketika kita memanfaatkan Ethereum tersebut, kita memerlukan gas fee atau biaya untuk memanfaatkan teknologinya. Nah, disinilah baru dipakailah Ethereum sebagai gas fee. Jadi Ethereum sebenarnya adalah alat bayar untuk menggunakan teknologi dari blockchain Ethereum. Jadi Ethereum itu punya fungsinya. Selain itu, teknologi dari Ethereum bisa dimanfaatkan untuk wakaf digital atau zakat otomatis. Semuanya tanpa riba serta keterlibatan dari pihak ketiga. So, Ethereum itu selayaknya pisau guys. Tergantung siapa dan bagaimana cara si Ethereum itu digunakan. Kalau digunakan dengan tujuan baik, maka Ethereum akan sangat membantu kita, terutama dalam sisi transparansi dan otomatisasi finansial. Tetapi sebaliknya juga ya guys, kalau dimanfaatkan dengan tujuan kurang baik bahkan jahat, bisa menjadi sesuatu yang tidak baik bahkan haram. Chapter 2, Ethereum itu tanpa unsur riba, masyir, dan garar. Jadi guys, kalau kalian selidiki lebih dalam tentang teknologi Ethereum, kalian akan temukan bahwa Ethereum itu tanpa ada unsur bunga atau riba, tidak punya unsur taruhan atau masyir, serta kontraknya transparan atau tanpa garar. Selain itu, transaksi di Ethereum itu dicatat secara otomatis dan dapat dilihat oleh publik, sehingga bisa diaudit oleh siapa saja. Smart kontraknya pun bisa dicek dan juga tidak bisa ada transaksi yang tersembunyi, sehingga semuanya transparan. Chapter ketiga, Ethereum sudah dikaji dan direkomendasikan oleh ulama atau badan syariah. Ada satu riset dari Amanah Advisor, sebuah lembaga syariah global yang dipimpin oleh Dr. Daud Bakar yang pernah meninjau Ethereum dari sisi syariahnya. Hasilnya, Ethereum tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena Ethereum itu hanyalah infrastruktur yang sifatnya netral. So, semua kembali lagi terhadap siapa yang menggunakan Ethereum dan bagaimana cara Ethereum digunakan. Chapter keempat, Ethereum mendukung maqasid syariah. Penggunaan blockchain Ethereum secara tepat guna bisa memperkuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, meningkatkan transparansi harta. Nah, jadi guys, di sistem finansial yang lama, harta dari mungkin ya orang pemerintahan itu kita nggak bisa cek 100%. Karena bisa aja yang dia laporkan dengan kenyataannya uang ada berapa di bank, cuma dia, pemerintah, dan orang banknya yang tahu.
Tetapi sekarang dengan adanya blockchain, semuanya bisa transparan. Jadi kalau dia laporkan berapa, kita tahu sumber uangnya dari mana, semuanya transparan dan tujuannya itu untuk amanah juga guys. Yang kedua, untuk pendistribusian zakat dan wakaf. Jadi guys, lagi-lagi ambil contoh di sistem keuangan tradisional. Semua orang yang mengumpulkan uang untuk zakat atau dia mau bagi-bagi untuk wakaf, itu semuanya tidak transparan. Kenapa? Karena biasanya langsung ditampung di satu rekening tertentu, lalu yang punya rekening yang sudah mengaku melakukan pendistribusian, itu sisa bikin laporan dan kasih ke orang yang tadinya memberikan itu. Nah, tapi dengan adanya blockchain, semuanya transparan. Kita bisa tahu orang ini distribusikan berapa banyak dari wallet dia ke berapa banyak wallet. Nah, jadi penggunaan blockchain Ethereum di sana terpakai sehingga mengusung konsep keadilan. Jadi nggak ada tuh yang namanya untuk pihak-pihak tertentu aja atau tidak dibagikan secara adil atau bahkan tidak dibagikan sama sekali. Kita bisa ngecek semuanya itu secara publik di blockchain Ethereum. Lalu yang ketiga itu anti riba. Nah, seperti kita tahu guys, kalau secara syariah riba itu tidak diperbolehkan. Nah, tetapi justru banyak di keuangan tradisional seperti di bank itu ada biaya-biaya untuk bunga. Nah, sehingga ada akhirnya bank syariah karena tidak mendukung riba yang tadi. Nah, sama seperti blockchain juga, karena blockchain ini tidak ada melalui pihak ketiga sehingga tidak ada biaya ekstra, sehingga blockchain itu sebenarnya anti riba atau minim riba. Kita yang mendukung tidak mau adanya riba itu sebenarnya bisa bisa pertimbangkan menggunakan blockchain juga. Yang keempat, umat Islam bisa memimpin ekonomi digital tapi tetap menerapkan prinsip syariah. Jadi guys, gua pernah ketemu dengan salah satu advisor di Kementerian Keuangan dari UAE. Dia bilang kalau UAE sendiri yang jelas adalah negara Islam, mereka sangat mendukung dengan teknologi-teknologi baru seperti AI dan blockchain. Jadi mereka akhirnya tidak tertinggal dibandingkan negara lain karena dia bilang kalau mereka nggak mau adopsi ini, negara lain pasti akan adopsi dan mengalahkan mereka. Kata beliau, lebih baik kita itu ambil teknologi dari luar, lalu kita coba terapkan secara skup kecil dan membuktikan itu halal atau haram dibandingkan mentah-mentah mereka tolak. Karena kalau sudah ditolak, otomatis mereka sudah tidak akan mempelajari hal itu dan akhirnya ketinggalan dari yang lain. That's why sekarang di UAE itu wajib bagi anak sekolah belajar modul mengenai teknologi baru seperti AI, blockchain, robotik dan sebagainya. Jadi mereka itu nggak anti, diambil dulu, kalau memang halal mereka akan terapkan di negaranya. Oke, kita masuk ke kesimpulannya guys. So, Ethereum sebenarnya secara teknologi itu halal ya guys. Tetapi nggak semua project yang dibangun di blockchain Ethereum itu halal. Lalu yang kedua, kalian cek apakah ada unsur judi, riba, atau pornografi. Nah, jadi guys, gua lihat banyak banget token-token yang launching di jaringan Ethereum ternyata adalah token spekulasi seperti meme coin yang bisa naik atau pump 5-10 kali lipat dalam satu hari, lalu besoknya itu kita dirakpul. Langsung developernya jual di harga atas dan kita yang mengalami kerugian besar. Jadi nggak boleh kan? Nah, dan juga banyak token-token yang dibuat oleh artis dewasa. Karena walaupun dia dibangun di Ethereum, nggak semuanya diperbolehkan ya guys. Lalu yang ketiga, kalian juga bisa lihat apakah ada review dari lembaga atau badan syariah. Nah, jadi kalian bisa direkomendasikan oleh satu badan atau satu lembaga untuk masuk ke satu proyek. Nah, kalau memang tidak ada satu rekomendasi
atau saran untuk masuk ke satu project. Nah, sifat project itu sebenarnya masih abu-abu. Jadi perlu riset lebih dalam lagi mengenai si project. Oke, balik lagi ke Ethereum ya guys. Kalau kalian beli satu Ethereum pada tahun 2014 ketika mereka inisial coin offering ICO di harga $0,31 per ETH, maka uang kalian pada saat ini sudah naik sebanyak 8.016 kali lipat saat harganya di sekitar 2.480-an sampai 2.500-an dolar. Jadi untuk investasi jangka panjang sebenarnya gua saranin banget kalian untuk masuk ke Ethereum karena dia punya return yang oke banget. Nah, bagi kalian yang memang mindsetnya untuk investasi jangka panjang, kalian bisa diversifikasi aset kalian juga salah satunya ke Ethereum. Karena menurut gua ini koin oke banget dipertimbangkan sebagai salah satu aset digital di dalam portofolio kalian. Biar belinya juga makin syariah, kalian bisa beli Ethereum itu di exchange Facet. Karena semua token yang list di Facet Exchange itu sudah dikurasi dengan baik dan pastinya sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Cara download Facet itu gampang banget ya guys. Kalian cukup masuk ke Google Play Store atau App Store dan ketik Facet, F-A-S-S-E-T. Lalu kalian install dan lakukan KYC atau verifikasi data diri. Lalu kalian sudah bisa langsung investasi kripto secara syariah di Facet Exchange. Itu aja guys pembahasan kita kali ini mengenai seberapa syariah blockchain Ethereum. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan malu-malu, langsung tanya aja di kolom komentar. Dan juga selalu hati-hati sebelum berinvestasi atau bertransaksi di aset kripto. So itu aja guys dari gua, sampai jumpa pada next video. See you guys.